Oke, bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Zara, pagi ini emang nggak ada kelas atau bagaimana? Iya Bu, kebetulan lagi online. Oh, lagi online. Berarti online-nya nanti atau sekarang juga? Nanti ya? Oh, nanti. Oke. Mbak Zara, ini Mbak Zara Najma Zahira ya? Iya. Oke, Mbak Zara kan kemarin sudah menghubungi Ibu untuk melakukan proses konseling kan di sini. Ibu mau nanya nih, Mbak Zara sebenarnya tahu konseling ini tuh dari mana sih? Oh iya Bu, kebetulan saya direkomendasiin sama teman. Direkomendasi sama teman kuliahnya. Oke. Lalu Mbak, sebelumnya udah pernah melakukan proses konseling? Belum. Oh, belum, berarti baru pertama kali atau dari rumah? Mbak Zara, berarti ini dari rumah atau dari kos langsung ke sini? Iya, dari kos langsung ke sini. Kemarin nggak ada kegiatan apa-apa ya? Iya, ada. Oke, berarti nanti kelasnya jam 9.35. jam 9.35. Oke, masih ada kurang lebih waktu 1 jaman ya, gitu. Oke. Nah, karena Mbak Zara di sini masih belum pernah melakukan proses konseling, izinkan Bu sedikit menjelaskan ya tentang proses konseling itu bagaimana dan kayak apa gitu. Jadi proses konseling ini itu merupakan proses yang mana dalam proses itu ada saya sebagai konselor dan Mbak Zara di sini sebagai konselor. Nah, nanti tujuannya ini untuk apa Mbak? Jadi di sini untuk kita nanti saya sebagai konselor membantu Mbak Zara untuk menemukan jalan keluar yang Mbak Zara inginkan dari permasalahan ataupun apapun itu yang akan Mbak Zara nanti ceritakan kepada saya seperti itu. Lalu Mbak, di dalam waktu konseling ini waktunya terbatas. Nah, kita mungkin bisa kurang lebih 30 menit. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya kita akan melakukan pertemuan lagi jika itu diperlukan seperti itu. Kemudian juga di proses konseling ini Mbak Zara nggak usah takut, nggak usah khawatir untuk menceritakan semua apapun yang mau Mbak Zara ceritakan ke Ibu, karena di sini dalam proses konseling kita ada asas kerahasiaan yang mana segala sesuatu yang nanti Mbak Zara ceritakan itu akan disimpan sendiri oleh Ibu seperti. Jadi ketika Mbak Zara nanti banyak cerita dan banyak memberikan sesuatu, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, Ibu bisa tahu titik permasalahan dari Mbak Zara apa dan bagaimana seperti itu. Jadi membantu dalam proses konseling ini. Kemudian Mbak Zara kesini ini karena terpaksa apa enggak sih? Enggak Bu. Jadi kemauan sendiri ya. Ya, Jadi harusnya orang yang datang ke sini itu dengan kesukarelaan. Jadi nggak ada paksaan dari siapapun. Juga di sini juga ada asas keterbukaan yang mana Mbak Zara terbuka saja kepada Ibu, tidak usah takut-takut dan sungkan-sungkan seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau belum dipahami? Silahkan, nggak apa-apa. Karena kan ini Mbak Zara pertama kali ya konseling ya. Ini Bu izin tanya, kan katanya waktunya terbatas. Misal saya udah cerita banyak, tapi ternyata waktunya udah habis, tuh gimana? Ini kan ada time itu juga ya. Jadi di dalam konseling ini kalau misalkan nanti Mbak Zara udah 30 menit nih cerita tapi masih belum selesai atau masih belum nemu titik terangnya gitu ya, jadi nanti Mbak Zara seperti yang Ibu bilang bisa kita melakukan pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua. Nah, untuk waktunya kapan? Nah, itu waktunya nanti kita bisa menyelesaikan lagi kayak sekarang. Jadi misalnya minggu depan Mbak Zara juga mau di hari Senin gitu, kelas pas pagi ataupun siangnya ataupun sorenya, itu juga bisa kita kayak menyesuaikan jadwal kita kosong masing-masing seperti itu. Gitu ya Bu. Iya. Oke. Apakah ada lagi Mbak? Enggak ada. Oke. Nyaman nih duduknya, udah nyaman? Udah Bu. Oke. Nah, kalau gitu sekarang di sini Mbak Zara silahkan menceritakan apapun itu yang mungkin akhir-akhir ini membuat Mbak Zara resah ataupun bingung. Silahkan Mbak. Saya ini akhir-akhir ini suka apa ya Bu, kayak menunda pekerjaan saya gitu, karena nggak tahu ya, saya lagi merasa males aja mau ngapa-ngapain. Jadi semua tugas-tugas saya itu benar-benar apa ya, terbengkalai gitu. Nggak terbengkalai juga sih, maksudnya kayak
seharusnya itu bisa selesai di hari ini, tapi karena saya malas-malasan, saya tunda-tunda terus, jadi selesainya itu bisa kayak 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian kayak gitu sih. Oke. Jadi di sini Mbak Zara merasa kalau misalnya akhir-akhir ini Mbak Zara sering banget menunda pekerjaan. Apakah dalam hal situasi seperti ini Mbak Zara sudah lama terjadi atau baru-baru ini saja? Udah lama sih Bu, sebenarnya udah dari semester 4. Udah dari semester 4. Oke Mbak, jika nih Mbak mengalami hal seperti itu, kiranya hal negatif apa sih yang akan muncul buat diri Mbak sendiri kalau misalnya Mbak Zara itu menunda pekerjaan? Ya jadinya tugas saya numpuk yang pertama ya. Terus yang kedua mungkin karena ngerjainnya tuh mepet ya, jadi nggak maksimal gitu. Terus yang ketiga jadinya terkadang tugasnya juga ini kelewat deadline gitu. Oke, baik Mbak Zara, dapat dipahami. Lalu apa yang ingin Mbak Zara capai mengenai kehadiran Mbak Zara di tempat ini, menyesuaikan dengan permasalahan yang Mbak Zara rasakan tadi, yaitu menunda-nunda tugas ataupun pekerjaan? Saya maunya ya, saya nggak menunda-nunda lagi pekerjaan saya gitu, jadi saya bisa ngerjain tugas itu dengan tepat waktu seperti itu. Oke, berarti di sini Mbak Zara tujuannya ingin gimana sih biar yang saya ini selalu menunda-nunda pekerjaan biar nggak menunda lagi seperti itu. Oke Mbak, di sini Ibu akan mengajukan pertanyaan ini. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya nanti pertanyaan mungkin agak aneh ya dan unik, bisa dibilang unik. Oke, nah jadi Mbak Zara, coba Mbak Zara bayangkan ya, Mbak Zara itu tidur gelap. Nah kemudian Mbak Zara itu bermimpi bahwasanya Mbak Zara itu telah ada keajaiban. Mbak Zara udah rajin, terus nggak nunda pekerjaan, nggak ngerjain tugas mepet-mepet deadline gitu. Kiranya apa sih penandanya ketika Mbak mengalami seperti itu? Penanda keajaiban apa yang Mbak Zara ada pada diri Mbak? Berarti saya bangun dari tidur tuh udah beda gitu ya. Oke. Mungkin pertama saya kalau dapat tugas langsung dikerjain, nggak ditunda-tunda kayak biasanya. Oke, di sini Mbak Zara bilang bahwasanya penanda pertamanya setelah mengalami keajaiban itu Mbak Zara akan tidak menunda-nunda lagi pekerjaan seperti itu. Oke, lalu kiranya nih siapa yang akan pertama orang kali melihat perubahan Mbak Zara tidak menunda pekerjaan lagi itu? Tentu saja teman saya sih Bu. Teman saya. Lalu kiranya apa sih yang akan dikatakan oleh teman Mbak gitu, yang akan Mbak terima nanti gitu? Mungkin mereka akan bilang ya, kok tumbenan banget ya Zara mengerjain tugas cepat gitu. Oke. Lalu ketika teman Mbak mengatakan hal seperti itu, gimana perasaan Mbak Zara sendiri? Saya senang sih. Senang kan? Oke. Lalu untuk penanda lainnya kira-kira apa nih Mbak, selain Mbak nanti itu tidak menunda pekerjaan? Kalau saya mungkin akan semangat ini sih Bu, ngajak temen ngerjain tugas bareng gitu. Oh, jadi kayak tugas bareng gitu, tugas bareng sama teman. Oke. Nah untuk penanda kedua ini nanti siapa sih yang orang pertama yang akan melihat Mbak Zara ketika Mbak Zara ada penanda keajaiban ini? Mungkin orang tua saya kali ya, karena kan biasanya kan cuma di kos aja terus tiba-tiba kayak izin gitu kan, mama izin keluar dulu ya, soalnya mau ngerjain tugas bareng sama teman kayak gitu. Oke, bisa dipahami. Nah lalu nih Mbak, kan tadi Mbak Zara bilang bahwasanya
tua gitu ya. Nah, jadi nanti ketika orang tua mengatakan hal seperti itu Mbak Zera, gimana perasaannya Mbak Zera kira-kira? Senang sih, pasti mama saya juga yang kayak, nah gitu dong, ngerjain tugas, jangan di kos terus, diem doang, kayak gitu sih Bu. Oke, baik. Dari dua penanda lagi, kiranya ada lagi nggak sih penanda keajaiban lainnya yang mungkin nanti terjadi di Mbak Zera? Mungkin ngumpulin tugasnya udah nggak mepet lagi sih, bahkan jauh dari deadline. Ya, jadi kumpulin tugas tepat waktu ya. Oke. Nah, ketika Mbak Zera mempunyai penanda keajaiban yang ketiga ini, itu tadi pengumpulan tugas tepat waktu, siapa orang pertama yang akan tahu perubahan Mbak Zera? Dosen tersebut sih. Oke, dosen. Nah, kiranya apa sih yang akan dikatakan dosen nantinya Mbak? Zara biasanya ngumpulin tugas selalu mepet atau nggak selalu lewat deadline, kok ini bisa ya sebelum deadline, jauh sebelum deadline udah dikumpulin gitu. Oke, nah terus nih, misal dosennya Mbak mengatakan hal seperti itu, keajaiban, Mbak Zera apa sih reaksinya Mbak Zera ketika dipuji sama dosen kayak seperti itu Mbak? Seneng tentunya Bu. Oke, senang ya, karena dosen kayak mengalami ini berubah gitu, dari yang dulunya menunda sekarang udah enggak gitu. Oke, makasih Mbak Zera. Jadi tadi itu ada 3 penanda ya. Ada yang pertama tidak menunda pekerjaan lagi, terus yang kedua tugas bareng sama temen, dan yang ketiga tadi Mbak bilang ngumpulin tugas pasti selalu tepat waktu. Nah, oke Mbak. Jadi untuk dari keajaiban yang tadi Mbak Zera sebutkan, yaitu 3 tadi itu, apa yang pernah dilakukan Mbak Zera? Ya meski itu hanya sedikit gitu loh peningkatannya, seperti itu Mbak. Biasanya saya ini sih nugas bareng teman Bu. Nugas bareng teman. Oke. Ketika nugas bareng teman, bagaimana Mbak Zera melakukan hal itu? Sebenarnya ya seperti yang saya udah omongin kemarin, saya kan males ya sama menunda, tapi ketika saya udah udah nugas bareng temen, ternyata di situ saya menemukan titik, oh ya ternyata seru juga ya nugas bareng temen, kayak ternyata yang punya tugas itu bukan cuma saya aja, tapi ada orang lain juga gitu. Jadi oh ya tiba-tiba selesai aja tugasnya kalau bareng temen. Jadi karena ada teman, jadi kayak merasa terdorong juga untuk menyelesaikan tugas itu ya Mbak. Oke, baik Mbak Zera. Jadi tadi Mbak Zera sudah bilang bahwasanya cara Mbak Zera melakukan itu dengan tugas bareng sama teman. Jika nih Mbak, ketika Mbak Zera itu menduga sama teman, hal apa yang bisa membuat Mbak Zera itu terdistraksi dengan hal itu? Ini sebelum lebih ke teman saya tiba-tiba suka ada rapat gitu. Oke, ketika nanti temannya misalnya udah janjian nugas, tapi Mbak Zera temannya tiba-tiba rapat, jadi tuh Pak Zera pasti akan kayak malas lagi gitu. Iya. Oke, baik. Tadi kan sudah Ibu tanyakan semua. Jadi kan tadi Mbak Zera bilang bahwasanya Mbak Zera itu sering banget menunda pekerjaan. Nah, jadi misalnya ada skala 1 sampai 10, misal skala 1 ini yang mengartikan bahwasanya Mbak Zera itu nggak punya kendali sama sekali terhadap permasalahan yang Mbak Zera alami. Kemudian pada skala 10 ini Mbak Zera itu sangat mempunyai kendali penuh atas masalah Mbak Zera dalam menunda tugas ini. Nah, bagaimana Mbak Zera menempatkan posisi pada skala tadi itu dari angka 1 sampai 10, di mana kira-kira? 3. Oke, di angka skala 3 nih ya. Nah, jika Mbak Zera menempatkan diri Mbak itu di skala nomor 3, bagaimana caranya Mbak Zera agar Mbak Zera bisa menaikkan satu skala lebih tinggi daripada sebelumnya? Mungkin saya akan mencoba untuk kalau saya sih
Caranya lebih ke ini sih Bu. Mungkin saya akan ngajak teman lain supaya saya mau nulis bareng gitu. Oke, berarti nggak harus stuck di satu teman ya, bisa mencari teman-teman yang lain seperti itu. Oke Mbak Zira. Jadi tadi yang sudah disampaikan Mbak Zira semua di sini, saya sangat senang dan terkesan sama Mbak Zira karena dari awal sampai akhir Mbak Zira sebenarnya Mbak Zira tuh tahu apa yang harus dilakukan sama Mbak Zira. Mbak Zira tadi udah bilang juga bahwasanya dari 3 keajaiban tadi Mbak Zira bilang juga sama teman itu mungkin ya yang sudah dilakukan tapi belum maksimal banget gitu, belum optimal. Jadi dari hal itu kedepannya Mbak Zira bisa melakukan hal itu dan mengetahui cara-caranya nanti bagaimana akan lebih baiknya. Kemudian kalau misalnya ada hal terdistraksi kayak tadi itu Mbak Zira apa yang harus dilakukan seperti itu. Ibu sangat mengapresiasi apa yang Mbak Zira dapat pada hari ini. Nah untuk selanjutnya Ibu mau memberikan penugasan seperti nanti kan jika mungkin kan di pertemuan kedua kita akan membahas program atau sampai apakah Mbak Zira sudah meningkat atau enggak perkembangannya seperti itu. Nah jadi nanti pada jangka berapa ya, seminggu ini nanti Mbak Zira melakukan to-do list ya untuk sebagai tugas-tugasnya. Nanti seberapa banyak, catat aja seberapa banyak tugas yang Mbak Zira kerjai tepat waktu dan berapa banyak tugas yang Mbak Zira telat dalam mengerjakan seperti itu. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Oke. Dari proses ini apakah Mbak Zira ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Mungkin karena juga waktunya sudah habis ya Mbak ya, kurang lebih 30 menit. Ibu di sini mohon maaf ya jika ada salah kata dan salah perbuatan. Untuk minggu depan mungkin kita atur lagi habis ini ya jadwalnya seperti itu. Terima kasih Mbak Zira. Terima kasih. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih.